Acara ini dipersembahkan oleh wabarakatuh. Inspirasi Pagi kembali hadir menyapa Anda bersama saya Farah Manhila. Indonesia adalah negara yang kaya akan ragam budaya di setiap provinsinya, termasuk di Provinsi Jawa Timur. Dan untuk menjaga serta melestarikan keragaman budaya, pemerintah Kabupaten Bojonegoro menggelar Pekan Batik Daerah Budaya Bangsa dengan tema Batikku, Batikmu, Batik Kita Semua. Untuk pertama kalinya, pemerintah Kabupaten Bojonegoro bersama dengan Dewan Kerajinan Nasional Dekranasda Bojonegoro menggelar Pekan Batik Daerah Budaya Bangsa di alun-alun Bojonegoro. Gelaran ini dibuat setelah melihat animo masyarakat Bojonegoro dalam pengembangan batik sangat tinggi. Bahkan, setiap kali pemerintah Kabupaten Bojonegoro menggelar event yang berkaitan dengan pelestarian ragam budaya, khususnya batik, banyak anak-anak muda Bojonegoro terlibat langsung dalam kegiatan, baik sebagai panitia penyelenggara maupun peserta. Tak hanya itu, kekayaan motif maupun corak batik khas Bojonegoro juga menjadi salah satu alasan pentingnya menggelar Pekan Batik Daerah Budaya Bangsa. Gelaran di Kota Minyak ini berlangsung selama 4 hari, mulai tanggal 5 Juni hingga 8 Juni 2024. Sebelum memulai rangkaian acara Pekan Batik Daerah Budaya Bangsa, di hari pertama pemerintah Kabupaten Bojonegoro menggelar opening ceremony. Tak tanggung-tanggung, PJ Gubernur Provinsi Jawa Timur bersama PJ Ketua Dekranasda Provinsi Jawa Timur turut hadir dalam pembukaan Pekan Batik Daerah Budaya Bangsa. Selain PJ Gubernur dan Ketua Dekranasda Provinsi Jawa Timur, hari pertama Pekan Batik Daerah Budaya Bangsa juga dihadiri oleh para pengurus Dekranasda Provinsi Jawa Timur, Konsul Jenderal Australia di Surabaya, PJ Sekda Provinsi Jawa Timur, PJ Ketua DPP Jawa Timur, hingga Bupati dan Wali Kota Provinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah. Kedatangan PJ Gubernur bersama PJ Ketua Dekranasda Jawa Timur didampingi PJ Bupati dan PJ Ketua Dekranasda Bojonegoro ke alun-alun disambut dengan tarian reok jaranan yang juga menjadi tarian khas Jawa Timur. Semakin lengkap, pemerintah Kabupaten Bojonegoro melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata juga memberikan suguhan spesial berupa tari Ambatik Jonegoro. Melalui tarian ini, tamu undangan dan masyarakat diajak mengenal bagaimana proses para perajin batik Bojonegoro yang ulet dan gigih dalam berkarya. Cerita para perajin itu disampaikan lewat gerakan serta pakaian para penari yang juga memancarkan kekayaan alam dan budaya Bojonegoro. Usai mengenal singkat perjalanan perajin batik Bojonegoro melalui tari Ambatik Jonegoro, PJ Gubernur Jawa Timur berkesempatan untuk memberikan sambutan. Dalam sambutannya, PJ Gubernur Adi Karyono mengapresiasi PJ Bupati Bojonegoro Adrianto yang telah membuat terobosan baru dalam pelestarian budaya bangsa. Ini kami sangat apresiasi bagaimana yang belum pernah dilaksanakan ternyata dalam rangka tadi mengungkit ekonomi Bojonegoro dan bagaimana melestarikan budaya batik, membuat suatu kegiatan yang luar biasa selama 4 hari berikutnya. Mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh Pak Bupati, PJ Bupati untuk bisa nguri-nguri budaya lokal terutama untuk para pengrajin batik
bisa disambut dengan baik, dan nanti batik Bojonegoro juga tidak hanya terkenal di Jawa Timur tapi juga di Indonesia maupun di internasional. Kepada masyarakat Jawa Timur, khususnya Bojonegoro, PJ Gubernur kembali mengingatkan bahwa batik merupakan warisan budaya tak benda dan telah diresmikan UNESCO pada 2 Oktober 2008. Bahkan, Presiden kala itu menetapkan tanggal 2 Oktober sebagai Hari Batik Nasional. Batik merupakan betul-betul Indonesia. Batik juga bisa membuat tidak ada strata di dalam kehidupan sosial kita. Beberapa kabupaten kota juga menyelenggarakan pekan batik atau hari batik masing-masing dan juga mempromosikan batiknya. Tapi kali ini Bojonegoro selangkah lebih maju karena juga diisi selama 4 hari ini dengan berbagai kegiatan yang sangat menarik dan juga pastinya akan mendongkrak sektor ekonomi, sektor real di Bojonegoro. Opening ceremony dibuka secara resmi oleh PJ Gubernur Jawa Timur, PJ Bupati, dan Konsul Jenderal Australia. Seluruh tamu undangan di hari pertama mayoritas mengenakan batik Bojonegoroan, termasuk PJ Gubernur Jawa Timur Adi Karyono. Batik Bojonegoro sendiri memiliki motif yang beragam, salah satunya motif atau corak Sekar Jati yang tengah dikenakan PJ Gubernur Jawa Timur Adi Karyono dan PJ Bupati Bojonegoro Adrianto. Ini semuanya khas Bojonegoro. Jadi ini coraknya batik ini adalah Sekar Jati namanya. Sekar Jati. Jadi corak batik kita kan menggambarkan kekayaan alam di Bojonegoro. Kan kita kaya dengan jati, Pak. Ya, jadi menggambarkan, dan jati juga harus dilestarikan untuk lingkungan. Ini udeng, coraknya Samin, kebanggaan kita, dan ini menggambarkan bahwa budaya Samin bagian dari budaya Bojonegoro. Jadi semua yang kita pakai harusnya menggambarkan budaya Bojonegoro. Jadi kebanggaan. Siapa sangka motif batik Sekar Jati ini langsung membuat PJ Gubernur Adi Karyono jatuh hati. Pertama saya kan melihat dari coraknya Bojonegoro, ada yang Sekar Jati maupun Tengul ya. Nah, Lewis. Ini sudah saya beli semua tadi ya. Jadi saya kira karena pekan batiknya di Bojonegoro, saya paling utama melihat detil Bojonegoro ya. Tapi memang kenyataannya ini bagus sekali dipakainya. Corak atau motif batik Bojonegoro yang beragam berasal dari wilayah yang berbeda-beda dan memiliki filosofi masing-masing. Kalau saya itu ya, saya pertama kali ketemu datang ke Bojonegoro, lihat ini kok lucu banget gitu, ada ikan, ada ini, ada segala macam. Oh ini ternyata ini apa ya motifnya? Oh ini motifnya waktu itu bendungan, saya lupa, bendungan Pacal apa gitu, waduk Pacal. Dan itu ya memang di dalamnya itu banyak sekali kehidupan yang juga berguna untuk menghidupi masyarakat sekitarnya. Jadi airnya berguna untuk pengairan, ikannya bisa diambil untuk makanan yang sehat untuk anak-anak atau warga sekitarnya gitu. Terus kalau misalnya dijadikan batiknya bisa dijual, akhirnya ekonominya bisa jalan. Jadi semuanya ada filosofi dan semuanya bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebetulnya. Saya paling suka Jati sama Melewis Mukti. Sejalan dengan PJ Ketua Dekranasda Bojonegoro Dian Adianti, Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro Nurul Azizah turut menceritakan sejarah batik bercorak khas Bojonegoro. Batik khas Bojonegoro ini mulai dikembangkan di tahun 2014. Jadi sebelumnya itu ada beberapa pengrajin yang membuat, kemudian dilombakan, dan alhamdulillah waktu itu mulai dipakai yang secara bersama-sama dan seluruh kantor itu untuk memakai, yaitu mulai di tahun 2012 nggak salah nih. Kemudian berangsur-angsur semuanya memakai seragam sebagai pemberdayaan lokal. Alhamdulillah waktu itu pengrajin merasa senang karena diberdayakan, sehingga ada beberapa
ciri khas yang saat ini menjadi menarik. Utamanya adalah berkaitan dengan alam, yaitu jati. Ini rata-rata orang kalau sudah tahu bentuk jati, oh ini dari Bojonegoro, maka ini yang menjadi ciri khas. Kemudian ada beberapa juga yang telah dipakai untuk seragam. Ini ada waduk pacal, ada Bengawan Solo, kemudian ada meliwis, dan kemudian ada juga jagung, dan beberapa potensi yang tentu menggambarkan daripada kearifan lokal maupun produksi yang ada di Bojonegoro. Seluruh corak batik khas Bojonegoro dapat dilihat dan juga dibeli di Pekan Batik Daerah Budaya Bangsa. Kita berikan tepuk tangan Bapak Ibu. Meski panas matahari begitu terik, tidak menyurutkan semangat Forkopimda dan masyarakat untuk hadir dalam Pekan Batik Daerah Budaya Bangsa. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro bahkan telah menyiapkan tenda besar berisi AC pendingin sebagai tempat utama gelaran Pekan Batik Daerah. Di dalamnya terdapat lebih dari 80 stand yang bisa dikunjungi masyarakat Jawa Timur, mulai dari stand Dekranasda, Forkopimda, Asosiasi Perajin dan Pengusaha Batik, hingga usaha mikro kecil menengah atau UMKM. Puluhan stand itu menjual beragam budaya Nusantara. Tidak hanya batik, ada juga kerajinan khas daerah masing-masing, seperti anyaman dan jati khas Bojonegoro. Meski berlokasi di Bojonegoro, Jawa Timur, pameran ini tidak hanya menyajikan kekhasan dari Provinsi Jawa Timur saja. Ada juga dari provinsi yang berbatasan langsung dengan Bojonegoro, yaitu Jawa Tengah hingga Sumatera. Salah satu stand yang ada di Pekan Batik Daerah Budaya Bangsa adalah Zahidah Painting. Karya-karyanya telah dipamerkan melalui ajang fashion show saat opening ceremony. Zahidah Painting menampilkan produk kain batik yang dikombinasikan dengan painting atau lukisan karya para perajin. Menariknya, para perajin UMKM Zahidah Painting adalah disabilitas. Kami memang dari UKM Bojonegoro, salah satunya produk kami yaitu painting, lukisan. Jadi kita lukisan dan kami memang tidak banyak diproduksi sama UKM-UKM lain dan kita berbeda. Dan biasanya kita melukisnya itu di kain dan khas-khas Bojonegoro dan itu yang membuat mungkin berbeda produk kami dengan produk yang lain. Ada juga stand batik Keseto, asal desa Gedung Sari, Kecamatan Temayang, Bojonegoro. Usaha batik milik Seto Utoro ini berawal dari kegemarannya membatik sejak masih di bangku sekolah. Bertahun-tahun menggeluti perbatikan membuat usahanya semakin besar dan dikenal. Sejumlah pameran batik telah ia datangi, hingga di level internasional. Motif-motif andalan dari batik Keseto mayoritas bercorak khas Bojonegoroan. Tak hanya batik tulis, batik Keseto juga menyediakan batik cap. Jadi batik Keseto tersendiri itu mengolah motif-motif yang sudah ada, tapi tetap dengan pengembangan ornamen-ornamen lawasan. Seperti contohnya bentuk-bentuk patra yang ada di candi dan sebagainya itu. Namun tidak menutup kemungkinan batik Keseto juga mengangkat potensi lokal yang ada di Bojonegoro yang sudah dihias sedemikian rupa yang tentunya bisa memikat hati konsumen.
PJ Bupati Bojonegoro Adrianto dan PJ Ketua Dekranasda Bojonegoro Dian Adianti yang datang sejak hari pertama, rupanya turut memborong karya-karya para perajin batik. Sambil berbelanja, PJ Bupati Adrianto dan istri menyempatkan berbincang dengan para perajin. Tak sedikit para perajin mengapresiasi PJ Bupati Adrianto karena telah menggelar Pekan Batik Daerah Budaya Bangsa. Jadi Bojonegoro ini kan salah satu kabupaten yang kaya dengan budaya batiknya. Kita punya beberapa corak batik yang sudah punya hak ciptanya sudah diakui. Nah, ini memang sekarang kita tuh terus mendorong minat dari anak-anak muda Bojonegoro. Karena mereka punya minat tinggi dalam mengembangkan seni perbatikan ini sendiri. Ini adalah kesempatan untuk kita terus membangun seni dari perbatikan yang ada di Bojonegoro. Di samping ini juga kegiatan seperti ini akan mengembangkan batik di Bojonegoro, tapi ini juga sekaligus akan mendorong pengembangan UMKM yang ada di sini gitu. Biasanya ada beberapa tempat itu ya mereka punya corak sendiri tergantung dari apa yang khas di daerahnya masing-masing gitu. Nah, kalau yang di Temayang ini yang memang saya pernah kunjungi itu memang rata-rata masyarakatnya itu memang pembatik gitu. Jadi kalau kita ke sana itu sampai di teras-teras itu ibu-ibu tuh semuanya ngebatik gitu. Ibu-ibu semua ngebatik dan mereka itu tidak hanya yang Temayang ya. Karena untuk regenerasi itu mereka sudah ada program mengedukasi anak-anak itu ada ekskul pergi ke pembatik-pembatik mulai dari TK sampai SMA itu ada misalnya mulai dari yang kecil seperti sapu tangan gitu ya sampai yang nanti lebih besarnya lagi. Jadi udah mulai dilatih untuk terus meregenerasikan. Alhamdulillah happy, mereka senang banget gitu. Jadi nanti mungkin Mbak juga bisa keliling yang ngobrol-ngobrol sama pengrajinnya gitu. Tapi alhamdulillah mereka seneng banget, mereka happy banget dan mereka mau ini dilanjutkan mudah-mudahan ya bisa menjadi program berkelanjutan ya yang ada di Kabupaten Bojonegoro. Beragam karya seni yang dipamerkan di setiap stand memiliki keunikan tersendiri. Saking bagusnya, para pengunjung yang datang membutuhkan waktu yang lama hanya untuk memilih produk-produk mana saja yang harus dibeli dan dijadikan oleh-oleh. Seperti yang dialami Sulistiawati dan Purwanti, mereka akhirnya menjatuhkan pilihan pada kain bermotif dedaunan. Wah, luar biasa baru kali ini Mbak, ya bahkan tidak hanya dari Jawa Timur ya juga dari Jawa Tengah. Jadi kita itu ngerti macam-macam batik daerah-daerah itu mana, suka sekali. Semuanya bagus Mbak, betul saya bingung. Alhamdulillah tadi setelah berkeliling melihat banyak sekali motif batik ya Mbak ya. Sepertinya ada 38 kabupaten yang memamerkan produk batiknya. Saya tertarik sama stand yang ada di Pacitan ini dan kebetulan tadi beli satu potong outer yang alhamdulillah sangat bagus sepertinya ya. Dengan acara seperti ini otomatis kan akan meningkatkan UMKM ya yang ada di Jawa Timur khususnya dan juga di Indonesia ya pada umumnya. Tidak hanya dari Bojonegoro, pengunjung di Pekan Batik Daerah Budaya Bangsa juga berasal dari berbagai daerah lainnya. Seperti Sulistia Nugraheni yang datang jauh-jauh dari kota pahlawan Surabaya untuk bisa melihat dan membeli sejumlah oleh-oleh dari Pekan Batik Daerah ini. Menarik sekali, selain ada makanan juga banyak, kain-kainnya juga banyak dari Indonesia, seluruh Indonesia mungkin ya. Tadi saya lihat ada Jawa Tengah juga sama Jawa Barat juga, batiknya macam-macam. Pengunjung yang berbelanja di stand-stand Pekan Batik Daerah Budaya Bangsa berkesempatan untuk memenangkan door prize yang diundi setiap malam hari dan grand prize yang diundi di hari keempat atau hari terakhir.
Berbagai aktivitas seru bisa dinikmati para pengunjung dalam rangkaian acara Pekan Batik Daerah Budaya Bangsa di alun-alun Bojonegoro tanpa dipungut biaya alias gratis. Pada hari pertama, pengunjung bisa menikmati sajian musik khas Jawa Barat melalui penampilan Gema, Rinor Angklung, dan Delima Angklung. Pukul 14.15 hingga 16.15 waktu Indonesia Barat, ada sesi kelas pengembangan brand UMKM dengan menghadirkan profesional digital marketer dan content creator dari Ansha. Di malam harinya, masyarakat yang hobi dengan dunia fashion bisa belajar bersama owner UMKM Zahida Painting dalam acara sharing session dan fashion show. Sementara di hari kedua, masyarakat Jawa Timur bisa mengikuti berbagai lomba. Di antaranya lomba desain ilustrasi fashion dengan tema Beauty at Work. Lomba ini ditujukan untuk siswa SMK serta SMA. Dan juga lomba fashion batik evening gown. Namun, jika tak ingin berpartisipasi dalam lomba, Anda bisa menikmati fashion show Wastra Bojonegoro featuring Kahanan Project, ataupun bernyanyi ria bersama Fake Dop di malam musik. Memasuki hari ketiga, pengunjung bisa mengikuti fashion workshop bertema Rework and Sustainability bersama fashion content creator Wira Laga Bakhtiar, ataupun mendukung para peserta lomba fashion batik evening gown yang tengah berlaga. Malam harinya, pengunjung bisa menikmati sajian musik entertainment dari ST2N. Di hari terakhir, 8 Juni 2024, ada sejumlah perlombaan kategori pelajar yang bisa diikuti. Di antaranya lomba menggambar batik bersama tunas hijau kategori SD dan SMP, serta lomba putra-putri batik daerah budaya bangsa kategori anak. Usai seluruh perlombaan digelar, PJ Bupati Bojonegoro menutup rangkaian gelaran Pekan Batik Daerah Budaya Bangsa secara resmi, sekaligus menyerahkan penghargaan untuk stand terbaik. Tentunya ini adalah suatu kesempatan untuk kita membuat ruang kerja baru untuk anak-anak muda kita di Bojonegoro, khususnya di Jatim tentunya Pak PJ Gubernur, bahwa budaya batik ini tentunya akan bisa menjadi salah satu penopang untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, mendukung kegiatan masyarakat. Itu salah satu alasan kenapa kami memandang kegiatan ini menjadi sangat penting. Tentunya juga yang kedua adalah ini juga dalam rangka kita bersama-sama ikut mengembangkan batik ini dengan mengembangkan corak-corak barunya. Makanya Pak PJ Gubernur, ini kami juga mengundang dari wilayah lain dari Jawa Tengah yang memang punya corak batik sendiri, dan secara khusus juga tentunya semua Pemda, Pemkab, Pemkot yang ada di Jatim, sehingga kita bisa terus memperkaya corak-corak batik kita. Dan tentunya juga Bapak Ibu semua, harapan kami dengan adanya kegiatan ini juga bisa nanti mendorong dan memberikan inspirasi bagi seluruh masyarakat kita yang ada di Bojonegoro, yang ada di Provinsi Jatim dan seluruh wilayah, menjadikan bahwa batik ini adalah suatu potensi untuk pertumbuhan ekonomi dan bisa menjadi kebanggaan, salah satu kebanggaan kita di dalam membuatnya menjadi identitas suatu daerah pada di sini. Pengundian Grand Prize dilakukan di malam hari, lalu ditutup dengan konser bersama Niken Salindri dan Mayangkara CS. Meski baru pertama kali digelar, Pekan Batik Daerah Budaya Bangsa ternyata menimbulkan kesan tersendiri bagi masyarakat Jawa Timur, khususnya Bojonegoro. Mereka berharap Pekan Batik Daerah Budaya Bangsa dapat dilaksanakan kembali di tahun berikutnya, atau bahkan dijadikan sebagai acara tahunan. Luar biasa sekali ya.
kami para UKM senang sekali bisa difasilitasi seperti ini, dan kita bukan hanya UKM Bojonegoro saja yang di sini, tapi menghadirkan UKM-UKM se-Jawa Timur, dan kita di sini bisa belajar memberi bisa sama UKM-UKM lain saling bertukar ilmu, tukar pikiran, kemudian kenal, kita saling belajar, jadi kita lebih banyak ilmunya dan lebih banyak pertemanannya. Harapannya bukan hanya saat ini saja ya, mungkin tahun depan kita berharap bisa dihadirkan kembali event-event seperti ini. Harapannya alhamdulillah, terima kasih. Untuk kelanjutannya semoga setiap tahun ada dan lebih dimaksimalkan lagi untuk acara, event dan lain sebagainya. Harapannya sama ya dengan pengunjung yang lain, barangkali event-event seperti ini sering dilaksanakan, karena yang pertama memang membantu UMKM ya, itu yang pertama, dan yang kedua juga lebih mempromosikan produk-produk dari daerah-daerah sehingga lebih dikenal gitu, tidak hanya di Kabupaten Bojonegoro, di Jawa Timur ataupun di Indonesia, tetapi juga bisa di mancanegara seperti itu. Terima kasih sekali dengan Pemkab, soalnya dengan ada acara ini di Bojonegoro semakin terkenal. Sebelum-sebelumnya gimana Bu? Sebelum-sebelumnya ya kita menjualnya ya cuma paling ya bisa punya kenal-kenalan aja. Sekarang kan semakin banyak yang kenal, oh ternyata Batik Bojonegoro banyak yang berminat. Pemirsa, rangkaian gelaran Pekan Batik Daerah Budaya dan Bangsa yang digelar selama 4 hari ini diharapkan mampu menumbuh kembangkan sikap nasionalisme dan rasa kecintaan terhadap budaya Indonesia. Segmen ini sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada Inspirasi Pagi Jatim kali ini. Saya Farah Manhila pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara ini dipersembahkan oleh